Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Kali ini kita akan membacakan kitab Asrul Jima, di mana Asrul Jima ini menjelaskan tentang hukum-hukum dalam pernikahan atau akad nikah. Karena ini sangat penting ya kan. Karena agama Islam itu mengajarkan aturan-aturan atau yang sering kita kenal dengan nama syariat. Karena syariat itu mengikat kita dari semenjak lahir sampai meninggal. Ketika kita sebelum balik, syariat menetapkan tentang bagaimana cara mengajar anak kecil. Ketika kita balik, baru kita diwajibkan untuk melakukan ibadah dan melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah yang lainnya. Nah, ketika setelah balik baru menginjak masa-masa pernikahan. Nah, ketika pernikahan itu kita akan membahas ini karena jarang banget orang membahas tentang hukum-hukum dalam pernikahan karena masih dianggap tabu. Mukadimah ini tidak usah terlalu panjang. Kita akan langsung membahasnya. Mukadimah, pendahuluan. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongan dan meminta pengampunan darinya. Wa na'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan kita, dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah tersesat, dan Allah ketika Allah memberikan kesesatan kepadanya, maka dia itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Wa nasyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, Allah yang Maha Esa, tidak ada yang bisa menandinginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah. Wa alihi washabihi wasallam. Keluarga serta sahabatnya semoga tetap dalam keselamatan. Wa ba'du. Setelah kita membaca mukadimah, hamdalah shalawat serta salam, fazawaju ni'matun. Pernikahan merupakan nikmat azimatun yang sangat agung. Amtanallahu biha ala ibadihi. Allah telah menetapkan pernikahan untuk hamba-hambanya. Wa huwa bihadzihil masabati lahu makanatun kabiratun fil Islam. Dalam pernikahan ini merupakan sesuatu ketetapan yang sangat agung dalam Islam. Baida annahu min aqdil uqudi. Akan tetapi sesungguhnya pernikahan ini termasuk akad yang sangat kuat. Wa azamul mawasik, dan merupakan janji yang sangat agung. Qala ta'ala wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-21, ambillah kalian akan perempuan dari golongan-golongan kalian dengan janji yang pasti. Qala al-ulama al-mitsaqul ghaliz huwa aqdun nikah. Yang dimaksud misakul ghalidh itu adalah aqdun nikah. Fabihi yatimu i'tilafun bainasna ini. Karena dengan adanya pernikahan itu sempurnalah kebahagiaan di antara dua manusia. Wa ittifaqu wa wifaqus sayadumu baina syakhsaini. Ketika adanya pernikahan, maka akan saling menetap dan menjadi satu selamanya di antara dua manusia. Yaftaridu fihi iltifhamu wal tirabatu wal mahabbatu wal wisal. Karena dan dalam pernikahan itu menetapkan menetapkan di dalamnya tentang saling memahami, wal mahabbati dan saling cinta, wal wisal dan saling bertemu. Fala asyrafa wala azama min mahabbatin yasulu biha wisal. Maka tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia daripada cinta yang dipertemukan dengan hubungan yang diperbolehkan dalam Islam. Walam yurolil mutahabbaini mithlun nikah. Maka tidak diketahui yang lebih nikmat bagi orang yang saling mencintai kecuali dengan adanya pernikahan. Tidak diketahui
yang lebih bahagia, yang lebih membahagiakan di antara dua orang yang mencintai seperti halnya nikah, itu tidak ada. Wadawaul muhibaini fi kamalil wisol alladzi abahallahu taala rabbul alamin. Dan merupakan obat daripada dua orang yang mencintai dalam sempurnanya ikatan, sempurnanya pertemuan yang Allah itu perbolehkan di dalamnya. Wa tamamul ladzati, dan sempurnanya kelezatan, sempurnanya kesenangan. Wa hudusun naimi, dan terjadinya kenikmatan atau keberuntungan. La yakunu illa biwisalin qaimin ala mahabbatin wa syauqin wa hunainin. Maka dan tidak ada kecuali hanya wisol, pertemuan yang terjadi atas cinta dan rindu dari dua orang yang mencintai, Hunain, dua kekasih lah. Waqad ittifaqa al-attiba'u wal uqala'u ala anna syifa da'il hubbi. Karena sepakat antara dokter dan orang-orang yang berakal, sesungguhnya pertemuan merupakan obat daripada rasa cinta, fil tiqoi rohaini, dalam mempertemukan dua roh, wa imtizajun nafsain, dan menikahkan dua insan, dua jiwa, wa iltisaqul badanain, dan menyatukan dua badan dalam satu ikatan. Qala Ahmad rahimahullah taala, laisat al-uzubah min amril Islam fi syai'. Tidak ada ajaran dalam Islam itu membujang. Fan nabi tazawwaju arba'a asyrata imra'atan wa mata an tis'in. Nabi Muhammad itu pernah menikahi sampai 14 istri, dan ketika meninggalkan 9 istri. Walau tarokan nasu an nikah la tawaqafa an naslu. Ketika manusia itu tidak menikah, maka akan berhentilah beranak pinak atau meneruskan estafet kehidupan, gitu kan. Walam yakun hunaka ghazwun wala hajun wala kaza wa kaza. Dan ketika tidak adanya pernikahan, maka tidak ada yang namanya membela agama Islam, tidak ada haji, dan tidak ada yang lainnya dalam mendirikan atau menyebarkan syariat Islam. Waqad kana nabiyyu yusbihu wa azwajuhu wa ma indahum. Sesungguhnya Nabi itu setiap pagi itu beserta istri-istrinya, wa ma indahum syai', dan di antara mereka itu ada sesuatu. Wa ma indahum, tidak ada sesuatu, ya. Wa mata antis ini suatin, dan ketika Nabi meninggal itu meninggalkan 9 istri. Wa kana yuhtaru an-nikah wa yahusu alaihi faman rokoba an sunnati nabi fa huwa ala ghairil haqqi. Dan menikah itu sangatlah dipilih. Mempercepat dalam pernikahan itu sangatlah dipilih. Maka barang siapa yang tidak menyukai pernikahan, an sunnati nabi, dari sunnah-sunnahnya Nabi, fa huwa ala ghairil haqqi, maka dia itu tidak dalam jalur kebenaran. Qala Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Qala Abu Muslim Al-Khawlani, ya masyarul qaum zawwaju syababakum. Wahai para kaum, nikahkanlah pemuda-pemuda kalian. Wa imaikum fa in halan nabi ma'a ahli. Dan wa imaikum, dan beserta pembantu kalian. Dan sesungguhnya Nabi, fa inna halan nabi ma'a ahli, beserta keluarga-keluarganya, ai zaujatihi at-tis'i, beserta, yakni yang dimaksud istri-istrinya, faqad kana yatufu. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul dengan seluruh istrinya, kulul lailatin, setiap malam, beserta istrinya. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu
yujami'u mengumpulkan atas istri-istrinya setiap malam. Wa fi ahwali kasiratin kana yaghtasilu ghuslan wahidan ba'da jima'ihim. Dan dari tingkah-tingkahnya yang sangat banyak, Nabi Muhammad pernah mandi dengan satu ember, maksudnya satu tempat mandi dengan istri-istrinya. Wala ajaba fi dzalik, dan ketika seperti itu, keadaan-keadaan seperti itu tidak aneh gitu. Au fitil kal kudrati, atau dalam ketika mampu. Fallahu ala kulli syai'in qadir, maka sesungguhnya Allah lah zat yang maha mampu. Faqad utiyan nabi quwata arba'ina, karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu diberikan kekuatan 40 laki-laki fil jima'i di dalam jima. Kama zakarat ihda riwayati as-sahihah, seperti halnya keterangan-keterangan daripada salah satu riwayat-riwayat yang sahih. Al-ghulmah amrun arimun. Ghulmah itu merupakan syahwat yang sangat besar. Itu tidak bisa ditahan. Fa'du uddatiha. Maka ikatkanlah kalian atau kuatkanlah kalian akan ikatannya ghulmah. Ketika punya syahwat yang besar, ikatlah gitu. Dan bisa dilepas ya hanya dengan adanya pernikahan. Wa'lamu annahu laisa limin aitin. Idzan yuridu annahu idza ista'dzana fala idzan lahu. Idzni, ya bukan idzan, idzni. Wa'lamu annahu laisa limin atin idzni. Ketahuilah, ghulmah itu merupakan kerasnya zakar. Yuridu annahu idza istidzan fala idzan lahu bisababi ghalabati syahwati. Maka ketika seseorang itu meminta izin, meminta kepadanya, maka tidak didengarkan dengan sebab kuatnya syahwatnya. Wa kama qila, dan seperti halnya telah dikatakan, laisa lil asyik al muhibbi minal hubbi siwal ladzatil liqa'i syifa. Ya, mungkin cukup dari kami untuk pertemuan ini. Kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika ada salah kata ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Tinggalkan saran, kritik di kolom komentar, dan jika ingin masuk ke grup kami sangat memperbolehkannya lah. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.